Damai hasil kebenaran, kemuliaan hasil takwa. Inilah sampan bersama saya Pater Domikevi SVD. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali berlayar menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Semoga mendapati kalian dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, semua orang menginginkan hidup dalam kedamaian. Tak sedikit pun orang yang merindukan kemuliaan. Dari mana datangnya damai dan dari mana datangnya kemuliaan? Yang jelas, kemuliaan tidak datang dari seberapa banyak hal yang dimiliki oleh orang atau seberapa tinggi jabatan yang ia sandang atau yang melekat pada dirinya. Damai juga tidak datang dari berbagai macam kekayaan duniawi yang dimiliki atau persahabatan semu yang dirajut. Damai datang dari hasil tindakan kebenaran, dan kemuliaan itu datang dari hasil ketakwaan seseorang. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan pada Minggu Advent kedua pada hari ini memanggil kita untuk hidup dalam pertobatan. Kita dipanggil untuk bertobat. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bahwa Allah membawa kembali bangsa Israel kembali ke tanahnya. Apa yang digambarkan dalam bacaan pertama ini adalah tindakan Allah terhadap kehidupan kita manusia. Bahwa walaupun di antara kita dengan Tuhan Allah terbentang jurang yang dalam dan gunung-gunung kesombongan kita yang begitu tinggi, namun Allah mau membawa kita kembali. Pertobatan adalah jalan menuju kepada keselamatan Allah itu. Sehingga dikatakan dalam bacaan pertama bahwa damai sejahtera yang akan kita alami itu semata-mata karena kita mampu melakukan kebenaran, melakukan hal-hal yang benar. Jadi damai sejahtera itu timbul karena melakukan kebenaran, bukan karena hal-hal duniawi yang melekat dalam kehidupan kita. Juga dikatakan bahwa kemuliaan datang karena hasil takwa seseorang. Kita menjadi begitu besar di hadapan Allah dan berharga, diperlakukan tidak lagi sebagai hamba dosa atau sebagai orang asing. Itu semata-mata karena kita mau menempuh jalan yang takwa, bersembah sujud di hadapan Allah setiap waktu, karena kemuliaan itu datang dari Allah, bukan dari hal-hal duniawi yang kita kejar dan lekatkan di dalam kehidupan kita. Bacaan pertama mengajak kita untuk bertobat. Tujuannya adalah agar kita hidup damai dan juga mendapat kemuliaan dari Allah. Namun tugasnya adalah kita mampu melakukan hal-hal yang benar dan kita mau bertakwa kepada Allah.
Oleh karena itu, pertobatan dalam konteks ini adalah melepaskan berbagai macam kejahatan yang selama ini kita lakoni di dalam hidup, dan juga melepaskan segala macam bentuk penyembahan berhala terhadap hal-hal duniawi dan bertakwa kepada Allah. Dalam bacaan Injil, kita mendengar bagaimana Yohanes berseru di padang gurun agar kita bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes menyerukan pertobatan sebagai dasar kita menerima hari Tuhan yang semakin mendekat. Tujuannya adalah agar ketika Tuhan mendapati kehidupan kita, kita semua dalam keadaan siap sedia. Semua jurang dosa kita telah tertimbun, semua gunung kesombongan kita telah diratakan. Hal ini hanya mungkin apabila kita mau bertobat. Saudara-saudariku yang terkasih, minggu kedua masa Advent adalah minggu pertobatan. Kita diminta untuk mempersiapkan diri dengan membenahi hal-hal yang kurang benar di dalam kehidupan kita. Dan juga kita diajak untuk bertobat dari pengingkaran kita terhadap Allah dan kebesarannya. Kita melupakan jalan-jalannya dan mencari jalan kita sendiri. Hanya dengan demikian, hari Tuhan akan mendapati kita dalam keadaan siap sedia, dan juga kita akan diselamatkan berkat pertobatan yang mau kita jalani di dalam hidup. Tuhan memberkati kita semua.